Lu sadar gak sih, sekarang hampir semua orang pengen jadi YouTuber. Anak sekolah pengen jadi YouTuber. Mahasiswa pengen jadi YouTuber. Karyawan capek kerja pengen jadi YouTuber. Bahkan yang tadinya gak kepikiran dunia konten, tiba-tiba bilang, kayaknya enak ya jadi YouTuber. Dulu, cita-cita itu dokter, polisi, tentara, pilot. Sekarang, gue pengen jadi YouTuber. Kenapa? Emang seenak itu? Emang segampang itu? Atau sebenarnya ada alasan yang lebih dalam dari sekedar pengen terkenal? Kalau kita lihat dari luar, hidup YouTuber itu kelihatan enak banget. Kerja dari kamar, gak pakai seragam, gak ada bos, gak macet-macetan tiap pagi. Bangun siang pun gak ada yang marah. Tinggal nyalain kamera, ngomong, edit dikit, upload, cuan. Kelihatannya simple. Dan di zaman sekarang, kebebasan itu mahal. Orang capek diatur. Capek kerja keras tapi hasilnya gitu-gitu aja. Capek hidup yang rasanya monoton. YouTube kelihatan kayak jalan keluar. Kayak alternatif dari hidup yang biasa-biasa aja. Tapi bukan cuma soal kebebasan. Banyak orang pengen jadi YouTuber karena mereka lihat hasilnya. Subscriber jutaan, view ratusan ribu, rumah bagus, mobil keren, kerja sama brand. Yang kelihatan cuma suksesnya. Yang nggak kelihatan, video pertama yang view-nya 12. Video kedua yang dikatain jelek. Video ketiga yang nggak ada yang nonton sampai habis. Orang cuma lihat puncaknya. Jarang ada yang lihat proses naiknya. Dan itu bikin banyak orang mikir, kalau dia bisa, gue juga bisa. Padahal perjalanan tiap orang beda. Ada yang butuh 6 bulan, ada yang butuh 3 tahun, ada yang hampir nyerah sebelum akhirnya naik. Selain itu, jujur aja, banyak orang pengen punya nama. Di dunia nyata mungkin kita biasa aja, gak terlalu dikenal, gak terlalu didengar. Tapi di YouTube, lu bisa punya audiens sendiri, lu bisa punya komunitas sendiri, lu bisa ngomong, dan ada yang dengerin. Dan itu rasanya beda. Manusia itu butuh dihargai, butuh didengar, butuh merasa berarti. YouTube ngasih ruang buat itu. Makanya banyak yang tertarik, bukan cuma soal duit, tapi soal validasi. Terus ada juga yang pengen jadi YouTuber karena takut hidupnya stuck. Kerja 9 to 5, gaji tiap bulan habis buat kebutuhan, nunggu tanggal muda, ngulang siklus yang sama bertahun-tahun. YouTube kelihatan kayak peluang buat ngerubah nasib, kayak pintu yang kalau dibuka bisa bikin hidup beda. Dan memang itu mungkin. Tapi yang sering dilupain adalah semua orang lihat peluangnya, tapi gak semua orang siap sama risikonya. Karena jadi YouTuber itu bukan cuma soal upload video, itu soal mental. Mental waktu view sepi, mental waktu gak ada yang support, mental waktu bandingin diri sama channel lain yang naiknya cepat. Banyak yang semangat di awal, beli mic, beli ring light, bikin konsep, upload 3 video. Terus view sepi, mulai overthinking. Konten gue jelek ya, gue gak cocok ya, algoritma gak adil. Padahal mungkin cuma butuh waktu. YouTube itu maraton, bukan sprint. Masalahnya, kita hidup di era yang serba cepat. Semua pengen instan, semua pengen viral, semua pengen hasil dalam seminggu. Padahal realitanya gak gitu. Sebagian besar channel besar hari ini dulu pernah jadi channel kecil yang gak ada yang peduli. Tapi mereka bertahan. Dan ini fakta yang jarang dibahas. Gak semua orang yang pengen jadi YouTuber itu beneran suka bikin konten. Sebagian cuma suka bayangan suksesnya, suka bayangan duitnya, suka bayangan terkenalnya. Tapi gak semua suka prosesnya. Gak semua tahan capeknya. Gak semua kuat mentalnya. Makanya banyak yang mulai, tapi sedikit yang konsisten. Jadi kenapa semua orang mau jadi YouTuber? Karena kelihatannya bebas, karena kelihatannya menjanjikan, karena kelihatannya bisa jadi jalan keluar, karena kelihatannya keren. Dan memang YouTube bisa ngerubah hidup, tapi cuma buat yang siap bayar harganya. Waktu, tenaga, kesabaran, dan konsistensi. Kalau lu mau jadi YouTuber, pastiin lu bukan cuma jatuh cinta sama hasilnya, tapi juga siap sama prosesnya. Karena di balik satu video yang viral, ada puluhan video yang gak dilirik. Dan di balik satu channel yang sukses, ada ratusan momen hampir menyerah.
Jadi kalau lu sekarang lagi di fase sepi, lagi ngerasa sendirian, lagi ngerasa kok gak naik-naik, ingat satu hal, semua yang besar pernah kecil. Pertanyaan sekarang cuma satu, lu mau jadi orang yang berhenti di tengah jalan, atau lu mau jadi orang yang bertahan sampai akhirnya orang lain bilang, gila ya, dulu dia mulai dari nol. Pilihan ada di lu.